Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan yang penuh dengan barokah ini. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang uswatun hasanah yang menuntun manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam, inna dina indallahil Islam. Ayyuhal muslimin rahimakumullah, saat ini kita sedang berada di bulan yang penuh dengan keberkahan dan istimewa adanya, karena berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Mengapa demikian? Karena di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran yang bertujuan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Maka barang siapa yang mendapati dirinya dalam bulan Ramadan, hendaklah ia melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh, sesuai dengan firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi umat manusia, serta menjadi penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keutamaan berpuasa Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa siapapun dari kita orang Islam yang mendapati bulan Ramadan dan dia berpuasa karena iman, niat ikhlas karena Allah Ta'ala dan bukan karena riya supaya dilihat di hadapan manusia, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaquna, supaya kalian bertakwa. Puasa memiliki beberapa manfaat, baik itu dari segi kesehatan maupun dari segi agama. Dalam segi kesehatan, puasa dapat membersihkan tubuh dari elemen-elemen yang berbahaya serta menyehatkan untuk tubuh. Puasa juga dapat menjadikan anggota tubuh istirahat dari tugas-tugasnya untuk mengolah makanan, terutama pada bagian pencernaan. Adapun dalam segi agama, puasa dapat melatih seseorang untuk menjadi orang yang sabar serta menggabungkan 3 ketaatan. Yang pertama, yaitu sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah. Saat kita sedang berpuasa, kita tidak hanya dianjurkan untuk menjauhi makan, minum, atau hal-hal yang membatalkan puasa saja. Akan tetapi, hendaknya kita menjauhi perkara-perkara yang dapat merusak pahala puasa kita, seperti perkataan dan perbuatan dusta serta berbuat maksiat. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Artinya, barang siapa yang
tidak meninggalkan qaul zur atau perkataan dusta dan melakukan perbuatan maksiat, maka Allah tidak butuh orang itu meninggalkan makanan atau minumannya. Maksudnya Allah tidak menerima pahala puasanya meskipun puasanya dianggap sah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Laisa siyamu tarku syarabi wa ta'ami, walakinnahu tarkul kadhibi wal batili wal lawi." Bukanlah puasa itu dari meninggalkan makan dan minum saja, akan tetapi puasa itu meninggalkan perkataan dusta, perkataan yang batil, dan perkataan yang sia-sia. Yang kedua, sabar dalam menjalani ketaatan. Puasa merupakan madrasah pendidikan yang mengajarkan diri kita untuk menuju kedewasaan, kejujuran, kesabaran, serta memotivasi diri kita untuk selalu melakukan amalan-amalan yang mulia, serta menjauhi akhlak-akhlak yang buruk. Barang siapa yang mengisi hari-hari puasanya dengan amalan-amalan yang mulia, maka ia akan mendapatkan buah dan faidah dari puasanya tersebut, sehingga ia akan mendapatkan ampunan dari Allah sebagaimana yang telah dijanjikan olehnya. Yang ketiga, sabar atas takdir Allah. Saat kita berpuasa, yang kita rasakan adalah lapar dan dahaga, dan disinilah Allah akan menguji kita seberapa kuat iman kita. Apakah kita akan selalu tetap menahan diri kita atau justru malah sebaliknya. Akan tetapi perlu diingat bahwa puasa tidak hanya sekedar menahan lapar atau dahaga saja, akan tetapi ia juga harus dibarengi dengan meninggalkan maksiat. Karena tingkatan puasa yang paling rendah ialah hanya menahan lapar dan dahaga saja, sedangkan maksiat tetap terus dilakukan. Ibnu Rajab rahimallahu anhu berkata, "Ahwanu shaim tarku syarabi wa ta'ami." Tingkatan puasa yang paling rendah ialah meninggalkan minum dan makan saja. Tidak hanya puasa saja, ada banyak sekali amalan yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan yang memiliki pahala berkali-kali lipat. Karena pada bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka. Maknanya adalah Allah memudahkan hambanya dalam menjalankan ketaatan. Karena banyak dari manusia yang mulai menjauhi maksiat ketika datangnya bulan Ramadan, sehingga peluang untuk melakukan kebaikan lebih banyak daripada keburukan. Ada beberapa amalan-amalan yang dapat kita lakukan di saat bulan Ramadan. Yang pertama adalah bersedekah. Rasulullah merupakan orang yang paling baik sedekahnya dan paling dermawan di antara manusia, dan beliau akan lebih dermawan lagi ketika melakukannya di bulan Ramadan, di mana ketika malaikat Jibril mendatanginya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri sha'imi min ghairi an yanqusa min ajri sha'imi syai'an." Yang artinya, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya adalah pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperpanjang bacaan sholatnya pada bulan Ramadan, tidak seperti biasa yang beliau lakukan di hari-hari biasanya. Begitu pula malaikat Jibril yang membacakan Al-Quran kepada beliau ketika bulan Ramadan. Maka tak jarang di masyarakat sekitar kita yang mengadakan khataman Al-Quran pada bulan Ramadan di musola-musola atau masjid-masjid terdekat. Yang ketiga adalah memperbanyak doa. Kita disunahkan untuk memperbanyak doa di bulan Ramadan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Salatun la turaddu du'a'uhu, as-shaimu hatta yuftira al-madlumu wal imamul adil." 3 orang yang tidak ditolak doanya. Yang pertama, orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Yang kedua, orang yang didolimi. Yang ketiga, imam yang adil. Disunahkan bagi kita untuk meminta doa kepada Allah untuk dunia dan akhirat kita, serta apa-apa yang kita sukai. Dan disunahkan pula untuk berdoa bagi umat muslim yang lainnya. Yang keempat adalah iktikaf. Iktikaf merupakan berdiam diri di masjid dalam rangka supaya mendekatkan diri kepada Allah. Iktikaf dilakukan pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, karena dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar,
yang keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Qadr ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Jibril dengan izin Tuhannya dalam segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera hingga terbit fajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melakukan iktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan hingga beliau dipanggil oleh Allah. Yang kelima adalah umroh. Umroh di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Karena pahalanya seperti haji bersama Rasulullah. Maka tak jarang umat muslim berlomba-lomba untuk mendapatkan umroh di bulan Ramadan, dan tak heran jika umroh pada bulan ini dikenakan biaya yang sangat mahal. Itulah beberapa amalan yang dapat kita lakukan selama bulan Ramadan yang bernilai pahala yang sangat banyak. Semoga kita senantiasa diberikan Allah keistiqomahan untuk menjalankan amalan-amalan yang mulia selama bulan Ramadan ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.